Sampai hari ini kami masih diperkenankan untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar kebenaran firman. Berkati setiap kami. Beri kami pikiran, beri kami hati, telinga, mata, roh seorang murid, supaya kami boleh duduk diam dengan tenang memfokuskan seluruh perhatian kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman. Berkati pakai hamba menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu bagi kami. Berkati pemberitaan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom semua. Shalom. Puji Tuhan ya. Saya bersyukur hari ini bisa ada di sini untuk yang pertama kali. Itu ya. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk melayani firman Tuhan di tempat ini. Ini yang pertama, tapi saya percaya dan berharap ke depan jika Tuhan berkenan saya bisa ada lagi sama-sama di sini. Amin. Amin ya. Bapak Gembala juga nanti satu waktu bisa melayani kami begitu ya di Munawar. Oke, baik. Sesuai tema yang diberikan oleh Bapak Gembala, Injil terus diberitakan. Ya, ini tema yang dikasih oleh Bapak Gembala untuk menjadi pemberitaan firman hari ini ya. Kita buka ayat kita di 1 Korintus 9 ayat 16. Injil terus diberitakan. Ayat kita di 1 Korintus 9 ayat 16. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Jemaat kemenangan iman, mola begitu ya. Puji Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 16. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk menegakkan diri, sebab itu adalah urusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Coba kasih saran kiri kanan sambil bilang kamu harus memberitakan Injil. Kasih saran kiri. Amin. Puji Tuhan. Baik. Nah, kalau kita lihat ayat kita hari ini 1 Korintus 9 ayat 16, itu kalimat penutupnya kalau kita baca ini agak-agak mengerikan. Betul atau tidak? Kalimat penutupnya itu apa itu? celakalah aku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini satu kalimat penutup yang kalau kita pikir-pikir, ini sesuatu yang mengerikan. Amin. Ini bahasa yang sangat keras. Celakalah aku jika aku tidak apa? Memberitakan Injil. Nah, ada konsekuensinya, begitu ya. Ada konsekuensi bagi setiap kita kalau sampai kita tidak memberitakan Injil. Amin. Coba ngomong lagi di kiri kanan. Celaka kamu kalau kamu tidak beritakan Injil. Ngomong di kiri kanan. Wah, ini sadis ini ya. Firman Tuhan sadis ini. Ini bukan saya yang ngomong ya. Alkitab yang ngomong. Amin. Ini firman Tuhan berarti mengikat bagi setiap
Dan ada satu informasi yang menjadi sebuah konsekuensi. Instruksinya adalah beritakanlah Injil. Dan ada sebuah konsekuensi bagi setiap kita, yaitu apa? Kita yang tidak beritakan Injil dikatakan apa? Celaka. Ini bukan saya ngomong. Amin. Alkitab yang wah ini Bapak Pendeta ini dia datang pertama kali langsung dia ngomong ke kita tentang celaka. Coba dia datang ngomong tentang berkat atau apa langsung datang ngomong tentang celaka. Ya, tapi ini kebenaran firman Tuhan. Amin. Kebenaran firman begitu ya. Nah, jadi artinya apa? Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, amin. Bisa tidak bisa, setiap orang percaya yang mengasihi Tuhan harus memberitakan Injil. Kalau tidak, ada konsekuensi yang mengikutinya. Dan kalau kita selidiki dari bahasa aslinya, celaka di sini tidak berbicara tentang celaka jasmani di dunia. Amin. Celaka di sini berbicara tentang satu keadaan yang ada di dalam kekekalan. Celaka secara kekal. Coba katakan sama-sama, celaka secara kekal. Celaka secara. Tahu tidak apa artinya celaka secara kekal? Celaka secara kekal, selama-lamanya. Celaka selama-lamanya. Kalau kita tarik hanya ada satu keadaan celaka selama-lamanya, yaitu apa? Neraka. Binasa. Amin. Di dalam neraka. Ini pendeta satu datang ngomong celaka, ngomong binasa, ngomong neraka, biar kita bermata terbuka. Amin. Haleluya. Ya. Jadi jangan marah saya, marah dia marah. Suruh kasih tema ini. Oke. Saya lanjut ya. Nah, jadi mungkin selama ini kita mendengar khotbah-khotbah tentang berkat, puji Tuhan. Itu bagian dari kekristenan kita. Amin. Berkat. Siapa yang ikut Tuhan, dia pasti diberkati. Saya ikut Tuhan, saya melayani Tuhan, saya diberkati Tuhan. Kadang-kadang kita mengalami kesulitan, jalan buntu dari kekuatan kita sebagai manusia, dari kesanggupan kita sebagai manusia. Kita sudah tidak bisa. Kita angkat tangan, Tuhan, saya punya keadaan sudah tidak bisa, saya menyerah. Dan Tuhan turun tangan melakukan perkara yang heran, yang ajaib untuk kita. Dan kemudian kita menyaksikan kemuliaan Tuhan. Seringkali kadang-kadang kita dengar khotbah tentang berkat, tapi hari ini kita dengar khotbah yang agak lain sedikit. Amin. Gitu ya. Mungkin tidak terlalu banyak ngomong tentang berkat. Kita ngomong tentang Injil, tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Injil terus diberitakan. Ya, jadi hari ini saya dorong kita semua yang ada di tempat ini. Ayo, kita jangan egois dengan keselamatan kita sendiri. Amin. Jangan kita egois dengan iman kita sendiri. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus mau berbagi keselamatan kepada orang lain juga. Yang setuju katakan amin. Amin. Ada banyak orang Kristen terlalu egois dengan iman mereka, dengan keselamatan mereka. Cukup bagi mereka percaya Yesus, kemudian setiap hari Minggu mereka pergi ke gereja tanpa mereka merasa terdesak, tanpa mereka merasa perlu atau bergairah untuk mereka mau berbagi keselamatan kepada orang lain. Dengar baik-baik, ini bukan kekristenan yang sebenarnya. Amin. Kekristenan yang sebenarnya adalah kekristenan yang terus bergerak, tidak diam dan egois dengan keselamatannya sendiri. Kekristenan
kepada orang lain. Amin. Ini kekristenan yang sejati. Dan hari ini yang saya bagikan untuk kita semua, saya mendorong setiap jemaat di tempat ini. Kita rindu gereja kita bertumbuh. Amin. Kita rindu ada pertambahan jemaat dari waktu ke waktu. Dan itu tidak bisa tidak. Setiap jemaat yang ada dulu di tempat ini harus ambil bagian. Itu bukan hanya tanggung jawab Bapak Gembala dengan Mama Gembala, dengan pengurus gereja, pemimpin-pemimpin gereja di sini saja. Itu menjadi tanggung jawab setiap kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Amin. Oke, jadi saya mendorong setiap kita saat ini untuk kita ambil tanggung jawab dalam memberitakan Injil. Ya, ada 3 poin yang saya bagikan di sini ya. Yang pertama, rahasia kekuatan Injil. Rahasia kekuatan Injil. Injil memiliki kuasa. Injil memiliki kekuatan, Injil memiliki kemampuan, Injil memiliki kesanggupan. Nah, ini yang saya bagikan dulu untuk kita. Kalau kita berbicara Injil terus diberitakan, pasti ada yang bertanya, kenapa? Kenapa Alkitab? Jadi bukan Bapak Gembala yang menuntut ya, tidak. Ini Alkitab yang menuntut dan kita percaya Alkitab itu 100% benar. Amin. Kenapa Alkitab menuntut setiap orang percaya supaya mereka pergi dan memberitakan Injil? Nah, ini kita harus tahu. Begitu. Kenapa? Ada apa dengan Injil? Sehingga dia harus diberitakan. Sehingga Injil harus diberitakan. Ya. Jadi rahasia kekuatan Injil, Ibrani 11 ayat 31. Hari ini firman Tuhan agak sedikit keras ya, Bapak Mama. Tapi saya percaya kita sudah biasa makanan keras, toh? Amin. Orang yang dewasa mereka suka makanan keras, gitu ya. Oke. Ibrani 11 ayat 31. Sudah dapat? Bisa satu orang bagi untuk kita semua? Baca untuk kita semua. Ibrani 11 ayat 31. Dengan cepat satu orang. Karena iman maka Tarah perempuan sudah itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang berkata, karena dia telah menyambut pengikut-pengikut itu dengan baik. Amin. Karena iman maka Rahab. Siapa Rahab ini? Perempuan Sunda. Rahab si perempuan Sunda. Kan begitu ayatnya. Betul tidak? Ya. Rahab perempuan Sunda tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Jadi ayat kita ini menyatakan ada satu lakon di sini ya. Ada satu oknum dari ayat ini yang bernama siapa? Rahab. Apa status Rahab? Perempuan Sunda, profesi lah kira-kira begitu ya. Profesinya si Rahab itu melekat di dalam dirinya si Rahab. Seperti saya, kalau lihat saya profesi apa? Iya, saya profesi utama pendeta. Amin. Saya gembala jemaat sama seperti Bapak Gembala Paulus, GBI Philadelphia Bumawan. Dan saya ketua BPW untuk GBI Kabupaten Alor. Jadi profesi utama saya adalah pendeta. Kemana-mana orang lihat saya pendeta. Tapi ada profesi kedua juga gitu ya, yaitu pengusaha gitu ya, untuk mendukung pekerjaan pelayanan. Amin. Nah, si Rahab ini profesinya adalah apa? Perempuan Sunda. Kalau kita lihat profesinya Rahab, berarti sebenarnya dia orang yang baik-baik atau tidak? Tidak. Betul? Rahab perempuan Sunda. Kita lihat di dalam Alkitab, kalau kita sesuka rajin baca Alkitab, di banyak-banyak ayat Alkitab, apa yang Alkitab
Konsekuensi apa yang diterima oleh orang-orang Sunda kira-kira? Dilempar batu di perjanjian lama, dirajam, intinya mati masuk neraka. Betul tidak? Betul tak? Orang-orang Sunda di Alkitab, kita selidiki semua ayat-ayat Alkitab, hanya ada satu. Yang namanya orang Sunda, tempatnya di sorga. Kira-kira begitu? Orang Sunda tempatnya di sorga? Tidak. Kalau orang Sunda tempatnya di sorga, mari kita rame-rame bersunda, kan gitu, supaya kita tempat di sorga. Setuju? Tidak ya? Tidak ada yang setuju, betul? Mama-mama suka kalau bapaknya bersunda? Pasti tidak mau. Bapak suka mamanya bersunda? Pasti tidak mau, betul? Nah, ayat Alkitab kalau kita selidiki di banyak ayat, hanya ada satu keadaan bagi orang-orang Sunda, yaitu apa? Dihukum. Amin. Di neraka. Pada akhirnya dia akan binasa di neraka. Nah, tapi ketika kita baca Ibrani 11 ayat 31, satu ayat ini sendiri, dia lain. Amin. Dia lain. Dia katakan Rahab perempuan Sunda. Kalau kita golongkan, Rahab ini termasuk perempuan Sunda. Tapi ini ayat agak lain, bukan agak kontradiksi. Ayat satu ini dia kontradiksi dengan ratusan ayat yang lain dalam Alkitab. Ayat yang lain di dalam Alkitab menyatakan orang Sunda dia dihukum. Amin. Di neraka. Tapi ini satu ayat menyatakan bahwa Rahab si perempuan Sunda tidak dihukum. Ayat yang kontradiksi. Kalau kita selidiki, ada rahasia kekuatan Injil di sini. Amin. Kan masih kita bertanya loh, ada ratusan ayat yang lain menyatakan orang Sunda dihukum, tapi ini satu ayat menyatakan Rahab si perempuan Sunda tidak dihukum. Aneh kan? Betul tidak? Aneh kan? Di mana-mana kalau kita tanya orang, kira-kira orang Sunda masuk neraka atau masuk surga? Jawabannya hanya satu, masuk neraka. Amin. Pasti dihukum. Tapi satu ayat ini menyatakan Rahab perempuan Sunda. Dia pendosa atau tidak? Pendosa. Pendosa atau tidak? Pendosa. Pendosa. Termasuk orang durhaka atau tidak? Termasuk. Termasuk durhaka. Tapi kok ada satu keanehan. Dia tidak turut dihukum. Inilah rahasia kekuatan Injil. Katakan sama-sama dengan saya, kemenangan iman. Kemenangan iman. Nah itu kuncinya. Amin. Amin. Kemenangan Iman. iman. Iman mengalahkan dunia. Kira-kira begitu ya. Iman memberi kita kemenangan. Ini dahsyatnya iman. Amin. Ini kekuatan iman. Ini yang menjadi rahasia Injil. Sehingga Alkitab menuntut setiap orang percaya harus terus memberitakan Injil. Amin. Karena rahasianya di sini. Rahab yang orang berdosa, Rahab yang perempuan Sunda, termasuk dalam golongan orang durhaka, tapi tidak ikut dihukum. Kenapa? Karena dia punya iman. Katakan sama-sama dengan saya, iman. Iman. Sekali lagi iman. Iman. Amin. Amin. Nah itu kuncinya. Ya, iman. Kita bersyukur kalau kita punya iman. Ini menjadi kekuatan Injil bagi kehidupan kita. Ketika dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, nah ini dia rahasia iman. Amin. Karena iman, Rahab perempuan Sunda tidak turut binasa bersama dengan orang-orang durhaka. Jadi dia sebelumnya termasuk dalam kumpulan orang-orang durhaka, termasuk dalam kelompok orang-orang pendosa. Kira-kira begitu ya. Tapi kemudian dia dicabut, dia diangkat dari tempat itu, dia ditaruh di sini. Ini binasa. Tapi si perempuan Sunda tidak ikut binasa.
si pendosa tidak ikut binasa karena iman. Amin. Ini kekuatan Injil. Nah, jadi ketika setiap kita didorong untuk memberitakan Injil, maka disinilah kekuatan Injil. Nah, karena tema kita berbicara tentang Injil terus diberitakan, rahasia ini harus diketahui oleh jemaat. Amin. Kenapa kita didorong? Kenapa? Mungkin Bapak Gembala, Mama Gembala begitu ya. Mungkin agak sedikit memaksa hamba-hamba Tuhan. Mungkin agak sedikit memaksa jemaat. Kamu harus beritakan Injil. Kamu harus menyaksikan kebenaran. Sepertinya mendorong agak sedikit memaksa. Karena mereka mengasihi jiwa Anda. Amin. Karena Bapak Gembala, Mama Gembala, pengurus gereja, pemimpin-pemimpin gereja, mereka mengasihi jemaat. Kalau jemaat sampai tidak memberitakan Injil, sampai tidak menjadi saksi Kristus, konsekuensinya ada atau tidak? Ada. Di mana-mana tidak ada gembala, tidak ada hamba Tuhan yang ingin jemaatnya celaka. Jadi Anda didorong, mungkin sedikit dipaksa. Ayo bersaksi, bawa jiwa ke sini, menangkan jiwa ke sini. Itu karena mereka mengasihi Anda. Amin. Itu karena mereka tidak ingin Anda binasa. Karena kalau sampai ada yang tidak beritakan Injil, konsekuensinya fatal. Amin. Nah, itulah kenapa sehingga kita hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, kita mendorong jemaat, ayo beritakan Injil, ayo jadi saksi, ayo jangkau jiwa, ayo menangkan jiwa. Karena kita tidak ingin jemaat binasa, karena kita mengasihi jemaat. Jangan sampai jemaat menjadi celaka. Dan di dalam Injil ada kekuatan Tuhan, yaitu apa? Iman ini. Amin. Ketika kita pergi memberitakan Injil kepada seseorang, pendosa, pendurhaka, kira-kira begitu, orang yang berbuat dosa, dan dia menerima Injil itu, iman yang muncul, maka dia diselamatkan. Amin. Inilah kabar gembira untuk orang-orang berdosa. Kabar gembira untuk dunia. Dunia yang sedang lenyap dengan dosanya. Dunia yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan, kepada akhir. Kita pergi kepada dunia, beritahu rahasia Injil. Jemaat harus tahu. Ketika kita berbicara Injil terus diberitakan, kita harus tahu alasannya, yaitu apa? Iman. Amin. Iman. Iman ini yang menjadi rahasia kekuatan Injil. Kalau kita sudah tahu, ketika kita pergi memberitakan Injil, kita tidak sungkan-sungkan, tidak takut-takut lagi. Karena kita tahu bahwa kita sedang membawa sesuatu yang baik. Kita sedang membawa satu kabar yang baik kepada orang-orang yang kita tahu mereka sedang berjalan menuju kepada penghukuman. Amin. Siapa yang mau beritakan Injil? Sudah tahu rahasia Injil? Iman. Jadi pegang baik-baik iman itu. Amin. Jangan sampai kandas. Oke. Baik. Ya. Apa hanya iman saja? Ya, hanya iman saja. Ada orang-orang bilang kita percaya Yesus dan berbuat baik. No. Cukup iman. Iman yang sejati melahirkan perbuatan baik. Tapi itu nanti di pelajaran Alkitab begitu ya. Itu biasa Bapak Gembala hamba Tuhan kasih pelajaran. Di sini saya tidak kasih pelajaran begitu ya. Oke? Sini saya berbagi saja. Gitu. Nah, apakah hanya iman saja? Cukup hanya iman saja. Tapi iman yang sejati itu seperti Rahab ini. Amin. Rahab ini dia dengar. Wih, Tuhannya Israel itu dahsyat. Kan dia dengar sebelumnya. Begitu toh? Bangsa Israel, dahsyat. Tuhannya Israel dahsyat. Laut Merah dibelah bagi dua, dahsyat. Di padang gurun mana turun, dahsyat.
Mereka berperang dengan bangsa-bangsa, mereka menang terus, menang telak. Dahsyat Allahnya Israel. Rahab sudah dengar kisah cerita tentang Allahnya Israel dan dia percaya. Ini iman, amin. Karena dia percaya itulah ketika pengintai-pengintai itu datang, dia memutuskan untuk membela mereka. Itu iman. Jadi iman melahirkan tindakan. Amin. Yang menyelamatkan yang mana? Imannya apa tindakannya? Tindakan. Imannya. Kalau tidak ada iman, tidak ada tindakan. Jadi yang menyelamatkan cukup hanya iman saja. Tindakan adalah bukti dari adanya iman. Kalau ada pelajaran Alkitab, mungkin kita bisa lebih mengerti akan hal ini ya. Atau mungkin sudah dapat begitu ya. Mungkin sudah dapat pelajaran ini. Oke, baik. Jadi selama kita atau seseorang memiliki iman, maka ada jaminan kekal bagi dia. Amin. Ada jaminan kekal bagi dia. Nah, inilah rahasia dari kekuatan Injil. Ini yang kita ketahui lebih dulu ketika kita memberitakan Injil. Oke, yang kedua, format penginjilan. Ketika kita berbicara tentang Injil terus diberitakan, seperti apa format Injil yang benar itu? Beberapa orang mereka mungkin pernah dengar seperti ini. Apa ukuran kesuksesan dari menginjil? Mungkin ada yang pernah dapat pertanyaan begini ya. Ukuran dari kesuksesan memberitakan Injil. Ukuran dari kesuksesan memberitakan Injil adalah yang penting kamu pergi bersaksi saja. Yang penting kamu berbagi tentang kebaikan Tuhan. Kamu berbagi tentang Injil, sudah. Perkara orang mau bertobat atau tidak bertobat itu urusan orang itu. Mungkin pernah dengar seperti ini. Pernah ya? Itu tidak salah. Itu juga merupakan ukuran dari pemberitaan Injil. Tapi itu hanya ukuran awal saja. Kalau kita berbicara tentang format Injil, maka format Injil itu tidak boleh hanya berhenti sampai di kita memberitakan Injil kepada seseorang saja, lalu dia menyatakan, oke, saya percaya dengan Yesus. Oke, kita bawa dia datang ke gereja dan selesai. Tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Amin. Format Injil itu berbicara tentang amanat agung. Sering dengar tentang amanat agung? Coba katakan sama saya, sama-sama dengan saya, amanat agung. Sekali lagi, amanat agung. Nah, inilah format Injil yang benar sesuai dengan Alkitab. Kita pergi memberitakan Injil, ada yang terima, ada yang menolak. Setuju? Setuju kan? Manusia punya kehendak bebas, gitu ya. Kita pergi beritakan Injil, ada yang menerima, ada yang menolak. Ada beberapa ketika mereka pun keadaan baik-baik saja, kita ajak sembahyang, ajak ke gereja, dorang lihat kita dari kepala sampai kaki. Nah, nanti hari di sini komselnya hari apa? Rabu ya, jam 4 jam 5. Nah, hari Rabu jam 4 jam 5 itu mama mandi siap pakai minyak wangi-wangi, saya datang jemput kita komsel. Mama tuh berdiri. Lu ajak saya komsel, nanti saya masih sibuk. Betul tidak? Banyak orang kan begitu. Waktu mereka pun keadaan masih baik-baik saja, kita ajak orang sembahyang, aduh Tuhan Yesus. Betul atau tidak? Betul. Kami di Kumawaru mengalami hari Minggu rajin gereja, tapi kami ikut komsel, kami mesti ikut pesta bawa puasa dulu supaya ajak dia mau ikut komsel. Ada berbagai macam alasan. Tapi coba kalau tiba-tiba dia sakit atau ada masalah,
Bahkan mungkin bisa-bisa yang bukan kita pun jemaat juga begitu ya. Aduh, Bapak Pendeta tolong kami dulu. Aduh, Om tolong kami dulu. Tante tolong kami dulu. Tiba-tiba ada sakit atau ada masalah. Oh, orang kejar kita luar biasa. Pertanyaan, orang kejar kita itu sebenarnya mereka mau cari Tuhan atau mereka mau cari jalan keluar? Jalan keluar. Beberapa bilang begini dalam hati, Bapak Gembala, nanti jangan undang ini Om Pendeta lagi dalam khotbah. Dia omong terlalu keras. Dia buka kami ke hati semua. Kan ada yang begitu, betul tidak? Dalam keadaan baik-baik saja, kita ajak dia ponsel saja, ajak dia sembahyang, susah sekali. Tapi tiba-tiba dia ada sakit atau ada masalah, dia kejar-kejar kita. Tapi dia kejar-kejar kita, bukan dia mau cari Tuhannya. Dia mau cari apanya? Jalan keluarnya, kesembuhannya. Kan begitu? Dia datang ke hamba Tuhan supaya melalui hamba Tuhan dia bisa memanfaatkan Tuhan untuk dia punya kepentingan diri sendiri. Di alam banyak ya? Banyak, tapi di sini tidak ada. Amin. Kasih salam kiri kanan. Tidak ada ya? Kasih salam kiri kanan. Tidak ada ya? Amin. Tidak ada tuh. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kan begitu ya? Begitu. Nanti sudah selesai dilayani, sudah selesai. Dia punya masalah sudah selesaikan, dia sakit sudah sembuh, kira-kira begitu ya. Mama, hari Minggu jam 8 pagi siap kok kami jemput. Kita pergi ibadah di mall ya. Aduh, saya mau pergi Mama. Saya mau anak satu ada begini. Aduh, saya mau pergi Mama, saya bab tu ada begini. Atau bab tu, aduh saya mau pergi Mama tu ada begini. Orang suka putar dengan alasan. Kan begitu, betul tak? Berbagai macam alasan. Ada yang model begitu kan? Kita bersyukur kita dapat yang ketika mereka mengalami masalah kita layani, habis kita kasih tahu. Mama, ini peringatan Tuhan. Jadi habis ini Mama sungguh-sungguh cari Tuhan. Baik. Dan betul, setelah masalah selesai atau setelah sembuh, kita ajak ke gereja dia mau, kita ajak ke komsel dia mau, kita ajak doa dia mau. Wah, ini puji Tuhan. Tapi kira-kira berapa persen yang model-model kayak begitu? Gitu kan? Bapak kita semua mengalami begitu kan? Kalau di rumah kita juga mengalami. Amin. Nah, saya kembali ke format Injil. Jadi ketika kita memberitakan Injil, kita akan ketemu dengan orang-orang yang model begini. Tapi kita akan ketemu juga dengan orang-orang yang kita setelah memberitakan Injil, kita bawa mereka ke gereja. Mereka mau ikut ke gereja, mau ke komsel, mereka mau ikut doa pergumulan begitu kira-kira ya, doa malam, besok begitu. Puji Tuhan. Tapi dengar baik-baik, format Injil tidak berhenti sampai di situ saja. Profesor Dr. Peter Wagner dalam kuliahnya dia bilang begini, format penginjilan yang sukses adalah membawa seorang yang belum percaya kepada Yesus, yang belum percaya kepada Yesus menjadi percaya Yesus, lalu kemudian memuridkan dia sampai dia menjadi jemaat yang dewasa rohani, yang komitmen dengan gereja. Selesai? Belum selesai. Dan kemudian dia mengambil tanggung jawab, amin, untuk pekerjaan pembangunan tubuh Kristus di tempat di mana dia berjemaat. Ini format penginjilan yang sukses. Nah, inilah amanat aku. Hari ini saya sampaikan
amanat agung untuk kita semua. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan. Gereja dihadirkan Tuhan di bumi. Gereja dihadirkan Tuhan di bumi untuk melaksanakan yang namanya amanat agung. Pergilah, jadikan semua bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang telah kuperintahkan kepada. Ini format Injil. Jadi kalau kita berbicara Injil terus diberitakan, maka kita pergi, kita bawa kabar baik kepada seseorang. Kalau di Alor, semua orang mayoritas sudah beragama Kristen. Tapi berapa banyak yang mereka setia bergereja atau beribadah? Itu kan jadi pertanyaan untuk kita di Alor. Betul tidak? Mayoritas Kristen. Di mana-mana kita pergi, kita ketemu orang, dia kebanyakan mayoritas dia, ya saya agama Kristen. Kamu gereja di mana? Dia pasti bisa menunjukkan dia menjadi salah satu anggota jemaat gereja di mana. Tapi kalau kita mau selami lebih dalam, kamu tiap minggu ada gereja atau tidak? Kalau kita mau selami lebih dalam, kamu ada rajin sembahyang atau tidak? Orang mulai garuk kepala. Ada yang Kristen tobat itu apa ya? Tobat kuman. Ada juga yang begitu ya. Tobat kuman. Ada Kristen kapal selam. Saya dengar beberapa istilah begitu ya. Dia selam di dalam, pokoknya dengan kesibukan dunianya dia. Nanti hari Natal baru dia muncul naik. Habis selesai Natal, selamat. Artinya orang-orang yang memang dia merupakan salah satu anggota dari salah satu gereja, tapi sebenarnya mereka tidak benar-benar bergereja. Banyak tidak di Alor yang seperti itu? Amin. Dengar baik, pergi dan jangkau mereka, jangan merasa bersalah, jangan merasa berdosa. Amin. Kamu pergi jangkau orang punya domba, tidak ada manusia punya domba. Itu dombanya siapa? Dombanya Tuhan Yesus. Dia jadi anggota jemaat gereja A, tapi tidak pernah pergi ke gereja. Depu pendeta juga tidak pernah perhatikan dia. Depu hidup amburadul, kacau bal. Pergi jangkau dia, bawa ke sini. Amin. Bawa ke sini. Jangan merasa bersalah dan berdosa. Jangan. Kami di Mawar juga sama. Tidak merasa bersalah dan berdosa. Bahkan majelis jemaat di Sumabangunan kami jangkau semua. Daripada di sana bilang hamba Tuhan, permisi, coba suruh. Dari mana mimpi apa? Mimpi apa? Orang bisa tanya pendeta mimpi apa dari mana? Ini parah sekali. Amin. Jangkau mereka. Amin. Bawa ke sini. Tapi jangan hanya sekedar bawa ke sini. Amin. Ini mungkin agak sedikit keras ya firman begitu. Bawa ke sini. Muridkan mereka. Amin. Muridkan, ajari firman, disiplinkan. Kalau buat salah tegur, jemaat harus terbuka terhadap teguran gembala. Amin. Harus, karena gembala Tuhan tetapkan, hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja Tuhan tempatkan untuk menggembalakan kita, merawat kita, mendewasakan kita. Amin. Itu yang namanya pemuridan, tidak? Bawa ke sini, beri diri untuk diajar, dimuridkan, dibimbing, dituntut, ditegur, dinasihati. Kalau gembala ada tegur, terima dengan sukacita. Amin. Supaya kita bertumbuh jadi dewasa. Dan setelah kita bertumbuh jadi dewasa, selesai urusan, ambil bagian dalam pekerjaan pembangunan tubuh Kristus atau pekerjaan pelayanan di tempat ini. Amin. Orang-orang yang imannya dewasa,
yang punya iman sejati yang hidup. Mereka juga memberi diri untuk melayani Tuhan sesuai dengan kapasitas mereka, sesuai dengan talenta dan karunia mereka. Amin. Harus, kalau bisa semua jemaat ini melayani Tuhan, semua bergerak jangkau jiwa, bawa jiwa, dan semua rame-rame ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan di tempat. Itulah format Injil yang sebenarnya. Injil terus diberitakan, bukan hanya di luar, di dalam gereja Injil tetap harus dikerjakan. Yaitu apa? Amanah agung, proses pendewasaan. Terus menerus itu berkesinambungan, tidak pernah putus. Kalau saya sudah dewasa, saya ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan di gereja. Ngomong ke Bapak Gembala, saya juga mau melayani. Kira-kira saya bisa apa ya? Oh, kalau lihat mama jadi asir. Oke. Gereja jam 8, jam 7, mama sudah datang pakaian rapi, minyak wangi, bibir merah, harus mata, bibir merah begitu ya, kira-kira. Datang berdiri di depan pintu Asia, penerima. Ada lagi yang Bapak Gembala bilang, oh, mama bisa jadi singer. Oke, jadi singer. Oh, mama ini punya bakat main musik. Oke, main musik apa saja. Amin. Ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan. Ambil bagian dalam pemulihan. Kalau sudah ada konsep, itu wadah pemulihan yang paling tepat dan paling dahsyat menurut Alkitab. Amin. Itu format Injil, begitu ya. Nah, saya cerita sedikit. Kami di Bungawaru, ketika kami menyadari format penginjilan, kami praktekkan. Jadi saya selama 8 sampai 10 tahun begitu saja. Jemaat 20 turun. Om Anis paling tahu gitu ya, backup ferry biasa gitu ya. 20 nanti kena masalah, dia turun. Pernah turun sampai sisa 6. Ini banyak ya. 6 orang. 1 pemain musik, 1 pemimpin pujian, 1 khotbah, 1 terima tamu. Sisa jemaat berapa? Kita hitung dengan jari masih banyak. Itu kami pernah alami bertahun-tahun sampai akhirnya Tuhan bukakan ke saya tentang format penginjilan, yaitu amanah agung, yaitu pemulihan. Saya sadar, Tuhan cerah lewat konsep. Saya duduk di kaki Tuhan, minta petunjuk lagi, Tuhan kasih petunjuk. Kemudian saya mulai atur gereja sesuai dengan format penginjilan, bergerak di dalam konsep. Kami sempat 2 kakak atau 3 kakak. Akhir 2020, sekitar Oktober 2020, kami mulai bergerak. Format ulang gereja, istilahnya begitu ya. Format ulang gereja. Dulu di kaki Tuhan saya kumpul semua, saya bicarakan ini loh yang Tuhan kasih ke saya sebagai gembala. Saya bicarakan dengan mereka, kita harus bergerak dengan format Injil yang seperti ini. Akhir 2020, sekarang 2022 bulan Oktober, kira-kira bulan Oktober ya. Kami sekarang sudah 37 kakak dengan jiwa 100 lebih. Dan sedang terus bertumbuh, sedang terus menjangkau, memenangkan jiwa. Terus dengan format penginjilan amanah agung, pemulihan. Jadi saya duduk dengan jemaat, saya kasih tahu jemaat, kita harus bergerak jangkau jiwa. Tidak boleh egois dengan kita punya keselamatan sendiri. Saya dorong mereka, saya ajari mereka untuk harus jangkau jiwa. Semua harus bergerak. Saya motivasi mereka. Saya format ulang konsep. Saya dengan hamba Tuhan saya duduk, saya ajari mereka, saya buka pikiran mereka dan semua bergerak. Kami sekarang 19 konsep. Dan kami sedang kejar konsep yang ke-20. Artinya sudah siap untuk split, sedang persiapan split.
Dan tahun depan kami mau kejar konsel yang ke-30. Berarti tahun depan kami akan tambah 10 konsel lagi. Kalau satu konsel 5 orang jemaat, berarti tahun depan kami harus jangkau berapa jiwa Pak? 50. 10 kali 5, 50. Saya tanya semua jemaat, mampu? Mereka jawab, dengan anugerah Tuhan kita mampu. Semua jemaat bergerak. Amin. Tidak ada yang diam. Semua bergerak, semua diajar. Kita bikin pelatihan, diajar bagaimana cara menjangkau jiwa datang ke dalam gereja, dikasih tahu terus. Jemaat itu dikasih tahu terus, kamu harus dimuridkan, kamu harus gabung di komsel, dimuridkan, ikut pelatihan, ikut pembekalan, ikut komsel, dimuridkan supaya kamu tidak menjadi Kristen yang kanak-kanak. Kristen kanak-kanak itu dia tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Kristen yang kanak-kanak itu dia tidak peduli dengan kedewasaan karakter. Kristen kanak-kanak itu dia tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Namanya masih anak-anak. Anak-anak itu dia mengurus orang atau dia diurus orang? Dia mengurus atau diurus? Diurus, itu Kristen anak-anak. Kalau seseorang masih mengaku Kristen bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, dia masih tetap saja diurus. Dia bertumbuh atau tidak? Tidak bertumbuh. Itu ada yang salah dengan kekristenannya. Amin. Semua jemaat di sini harus jadi dewasa. Amin. Oke? Jadi dewasa. Bukan saatnya kita diurus lagi, tapi sudah saatnya kita juga bangkit bersama-sama dengan Bapak Gembala, Mama Gembala, pemimpin-pemimpin gereja, pengurus-pengurus gereja. Kita ambil bagian untuk juga mengurus. Amin. Urus jiwa-jiwa. Siapa yang rindu GKI Mola bertumbuh pesat, bertambah banyak, ini ruangan sesak. Kita semua rindu. Amin. Berarti semua jemaat harus jadi dewasa dan harus mau ambil bagian dalam pelayanan. Amin. Kalau kami di Bumawaru sekarang istilah domba melahirkan domba itu terjadi. Saya gembala tidak terlalu kepala sakit lagi. Ada Bapak Dewi di sini. Saya malah lebih banyak urus keluar begitu. Tapi 10 tahun, mungkin 12 tahun itu betul-betul saya tikam kepala ya Bapak Gembala, itu tugas kita gembala gitu. Kita tikam kepala merayap rosok dada orang bilang. Tapi ketika gereja mulai dewasa, jemaat mulai dewasa, mereka jangkau jiwa sendiri. Sekarang di Bumawaru kami bagi 3 rayon, tahun depan akan 5 rayon. Masing-masing dorang urus sendiri. Dorang bikin program penjangkauan, dorang cari dana sendiri, begitu. Dorang bergerak jangkau jiwa, mereka doakan orang, bawa ke komsel, mereka muridkan, mereka bikin pelatihan kepemimpinan sendiri, pelatihan menjangkau jiwa, dorang bikin sendiri. Awalnya saya bikin dulu, ajari dulu. Beberapa kali mulai pertama sendiri, gitu kan, gitu ya, sendiri dulu. Setelah ada yang mulai dewasa, mulai ikut, sudah mulai banyak, mulai bagi-bagi, mereka sudah mulai bikin sendiri. Gereja Bumawaru sedang terus menjangkau. Kadang-kadang kita ketemu orang-orang di luar ngomong Bumawaru itu nama, itu gereja tidak betul, ambil orang punya domba. Kadang-kadang kita dengar seperti itu, betul tidak? Kadang-kadang kita dengar banyak berita mirip, biarkan saya tutup telinga. Anjing menggonggong kafilah berita. Yang penting jiwa-jiwa terus diselamatkan, datang dan diajari di dewasa. Setelah mereka dewasa, mereka pun ikut ambil bagian dalam pekerjaan itu. Bayangkan GKI bergerak dengan format amanat agung. Semua jemaat tidak boleh diam. Amin. Tidak boleh pasif. Habis ini saya mau dengar, nanti besok-besok saya dengar dari Bapak Gembala. Wah, luar biasa. Gereja kami bertumbuh luar biasa. Jemaat semuanya bergerak. Amin. Harus begitu. Itu format Injil yang benar ya. Jadi kita tidak hanya berhenti sampai menjangkau menenangkan jiwa. Tidak. Kita harus memuridkan. Harus sama-sama dengan Bapak Gembala. Amin. Bergerak bersama. Jangan biarkan Bapak Gembala berjalan sendiri. Dia bergumul sendiri, menangis sendiri. Jangan. Kita sama-sama menumbuhkan gereja kita di tempat. Kita cinta gereja ini. Amin. Harus
tumbuhkan gereja di tempat. Oke. Jadi ini format penginjilan yang benar dan jemaat harus tahu. Yang ketiga, tidak sekedar bergereja saja. Katakan sama-sama dengan saya. Tidak sekedar bergereja saja. Ulang. Tidak sekedar bergereja saja. Kira-kira kita paham dengan kalimat ini? Tidak sekedar bergereja saja. Amin. Ada banyak gereja bertahun-tahun sejak dari dia berdiri. Dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Hanya begitu saja. Ada banyak gereja seperti itu. Kita tidak usah ngomong di luar, kita ngomong di alam. Banyak tidak gereja yang seperti itu? Banyak. Kenapa gereja seperti itu? Mereka keadaannya demikian. Dari tahun ke tahun hanya begitu saja, begitu saja, begitu saja. Kenapa? Karena gereja hanya sekedar bergereja saja. Amin. Ada banyak jemaat pun demikian. Mereka hanya sekedar bergereja saja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, mereka sibuk dengan aktivitas-aktivitas urusan-urusan kepentingan diri sendiri. Kesibukan pribadi. Lalu kemudian hari Minggu pagi, karena mereka orang Kristen, kan begitu toh? Mereka bangun pagi, mandi bersih-bersih, pakai baju gereja, sepatu gereja, lipstik gereja, alis mata gereja. Semua yang namanya gereja, ya. Kemudian dia punya waktu, mereka datang ke gereja. Mereka duduk di bangku gereja. Berapa jam? Kurang lebih 2 jam. Selesai itu bagaimana? Mereka pulang. Terima kasih Bapak Gembala, kami pulang dulu shalom. Pegang tangan Bapak Gembala, tambah bantuan ada rekan jemaat pegang tangan. Habis orang pulang. Kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu yang berikutnya mereka sibuk dengan urusan-urusan pribadi, kepentingan diri sendiri saja. Ini yang namanya sekedar bergereja saja. Yang mengerti katakan amin. Di sini tidak ada. Di sini semua bergerak ya. Sini semua ambil bagian loh. Amin. Nah, inilah alasan kenapa gereja bertahun-tahun tidak bertumbuh. Kami di Bumawan juga sama. Tapi sejak 2020 akhir saya menyadari tentang ini. Saya tidak mau kita menjadi gereja yang hanya sekedar bergereja saja. Saya sebagai gembala juga sekedar bergereja saja. Oh ya memang saya pendeta, memang saya gembala. Ya sudah, hari Minggu ada ibadah. Kalau saya harus doa, saya doa, dan harus khotbah, saya khotbah. Selesai sudah. Saya juga pulang. Nanti hari-hari lain saya kunjungi jemaat, kan begitu toh? Itu kan rutinitas seorang gembala. Amin. Betul tidak? Yang jemaat juga demikian. Pokoknya hari Minggu ke gereja sudah. Habis itu selesai pulang. Ini yang namanya sekedar bergereja saja. Pantas tidak heran bertahun-tahun gereja tidak bertumbuh. Amin. Karena gereja hanya sekedar bergereja saja. Karena jemaat hanya sekedar bergereja saja. Mulai hari ini stop yang demikian. Amin. Amin. Stop. Jangan hanya sekedar bergereja. Setiap kita ketika kita berbicara Injil terus diberitakan, berarti harus ada pergerakan. Amin. 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 Harus ada pergerakan. Harus bergerak. Tidak boleh hanya sekedar bergereja saja. Hari Minggu saya pergi gereja 2 jam. Cukup. Tidak cukup. Amin. Tidak cukup. Jangan terlalu tegang dulu. Saya omong di sebelah kiri kanan. Jangan hanya bergereja saja. Jangan hanya bergereja. Ini Bapak Pendeta di depan marah-marah kami. Ya, jangan hanya sekedar bergereja saja. Amin. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan
Injil. Jangan hanya sekedar bergereja. Kita harus bergerak. Gereja harus bertumbuh. Dan itu tidak bisa tidak. Supaya gereja bertumbuh, harus ada orang-orang yang bergerak keluar. Jangkau jiwa-jiwa baru. Bawa ke dalam ruangan ini. Amin. Di sini dimuridkan. Harus ada pertumbuhan untuk menjadi dewasa. Dan setelah dewasa, Bapak Gembala lihat, oh ini orang sudah cukup dewasa. Oke, Bapak, Kakak, ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan. Siap, Bapak Gembala. Apa yang Bapak Gembala tugaskan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi, saya akan laksanakan. Ambil bagian di dalam amanat Allah. Setelah kita cukup dewasa, kita juga memuridkan jiwa-jiwa. Ada jiwa-jiwa baru datang, kita muridkan mereka supaya mereka tumbuh menjadi dewasa. Terus duplikasi itu, fotokopi itu terus berjalan. Semakin banyak jemaat yang dewasa, semakin banyak jemaat yang bergerak, gereja bertumbuh. Amin. 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 Gereja bertumbuh. Jadi jangan hanya sekedar bergereja saja. Jangan. Di Alor ada banyak gereja seperti itu. Betul? Memang ada aktivitas gereja, tapi tidak ada kedewasaan. Mau gereja besar, mau gereja kecil, saya perhatikan semuanya sama. Gereja yang begini ratusan, begitu banyak, tapi keadaan rohaninya mati. Kenapa? Karena semua hanya sekedar apa? Bergereja saja. GKI Mall. Kita harus bertumbuh. Amin. Amin. Jemaat kita harus bertumbuh. Amin. Harus bertumbuh. Jangan hanya sekedar bergereja. Kita jangan egois dengan keselamatan kita sendiri. Harus bergerak. Ya. Berbahagialah gembala yang jemaatnya bergerak. Yang setuju katakan amin. Ada satu cara kita jemaat bikin kita membawa gembala ini merasa bahagia. Ada satu cara. Yaitu apa? Apa? Bergerak. Amin. Ambil bagian. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi gereja, kita mengasihi kita punya gembala. Bagaimana cara membahagiakan Tuhan? Bagaimana cara membahagiakan gereja? Bagaimana cara membahagiakan hati ini Bapak Gembala? Sederhana, ikut bergerak. Amin. Nah, kalau saya katakan ikut bergerak, kalau saya bilang kategori, berarti ada jemaat yang masuk kategori membahagiakan gembala. Betul? Ada jemaat yang masuk dalam kategori membahagiakan gembalanya. Betul tidak? Membahagiakan Tuhan, membahagiakan gereja, membahagiakan gembala. Berarti di sisi lain ada kategori yang jemaat bagaimana? Jemaat yang bagaimana? Membahagiakan gembala. Berarti di sini jangan jadi jemaat yang demikian. Amin. Harus jadi jemaat yang membahagiakan Tuhan, gereja dan gembala. Artinya apa? Bergerak. Harus bergerak. Jadi dewasa, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dan bergerak. Ya. Kita gembala ini kalau kita lihat kita jemaat rame-rame bergerak, tiap minggu kita lihat ada wajah baru. Aduh, kita suka cita, percaya. Itu suka cita. Nanti kita jadi gembala ini awet muda. Haleluya. Jadi kalau kita pergi ke gereja dia gembala. Oh, ini saya tahu ini jemaatnya begitu ya. Tapi kita bersyukur ya, Bapak Paulus ini suka cita selalu. Amin. Karena jemaatnya bergerak semua. Amin. Puji Tuhan gitu ya. Jadi saya mendorong kita di sini jangan hanya sekedar bergereja saja. Amin. Injil harus terus diberikan. Dan itu tidak bisa tidak, pemuritan harus dilakukan. Kalau sudah ada konser, berapa konser di sini Pak Kembal? Baru 2. 2 ya. Oke. Kalau bisa tahun depan jadi 5, kan begitu toh? Amin. Karena konser 2 berarti pemimpinnya ada berapa? 2. Paling banyak 4. Biasanya gembala dengan wakil gembala, kan begitu ya? Betul toh? Nah, tahun depan kalau bisa 5. Pasti bisa. Kalau
Kalau semua jemaat mau bergerak pasti bisa. Kalau sampai ada 5 komsel berarti ada berapa pemimpin? 5 pemimpin, paling banyak 10. Wow. Pemimpin itu menarik pengikut. Jadi kami di Bunga juga kami fokus mendewasakan jemaat, mendewasakan pemimpin, dan hasilnya luar biasa. Karena format penginjilan ini. Pergi, jadikan segala bangsa muridku, baptis, ajar, latih, bimbing, muridkan mereka. Mereka dewasa, mereka bergerak. Sekarang yang namanya domba melahirkan domba itu terjadi di Bunga. Saya percaya tahun depan, 2 tahun, 3 tahun, kalau Bapak Gembala kasih kesempatan saya datang di sini, nanti saya akan ajar dengan firman yang lebih keras lagi ya, supaya jemaat bisa mata terbuka. Saya akan lihat jiwa-jiwa banyak di sini. Amin. Banyak jiwa-jiwa. Jadi kursi-kursi kosong masih ada. Berarti kita jemaat punya utang dengan Tuhan ini. Amin. Karena masih ada banyak kursi kosong, harus ada jiwa. Bila perlu ini ruangan kasih sesam, penuh sesam dengan jiwa ini. Dan itu tidak bisa hanya Bapak Gembala sendiri. Harus semua jemaat. Tidak boleh hanya sekedar bergereja saja, harus ambil bagian. Amin. Untuk firman Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Jika Tuhan berkenan di lain waktu, mungkin saya bisa melayani firman lagi di tempat ini. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang sudah disampaikan hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami di tempat ini. Hamba berhenti berbicara, dan apa yang hamba bicarakan sangat terbatas. Tapi Roh Kudus, biar Engkau wahyukan firman ini dalam hati setiap kami, supaya setelah firman ini ditabur, di waktu-waktu ke depan hamba boleh mendengar GKI Mola bertumbuh dengan luar biasa, jiwa-jiwa bertambah dengan luar biasa, komsel-komsel bertambah banyak, semakin banyak jemaat yang bertumbuh menjadi dewasa dan ikut ambil bagian, tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, tidak hitung-hitungan dengan gereja, tidak hitung-hitungan dengan pekerjaan Tuhan, tapi mereka ambil bagian dengan antusias untuk pekerjaan pembangunan tubuh Kristus di tempat. Mereka ambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan. Pemuridan terjadi di tempat ini, jiwa-jiwa bertambah, pemimpin-pemimpin bertambah, sehingga bersama-sama dengan Bapak Gembala membesarkan jemaat dan gereja di tempat